Oke Libra, Juli akan jadi bulan yang aku bisa bilang cukup monumental buat teman-teman karena Venus, aka planet yang menjadi ruler kalian, akan mulai retrograding di tanggal 22 Juli 2023 sampai 4 September 2023. So, it may impact, ini mungkin berdampak ke banyak hal dalam hidupmu, terutama segala hal terkait estetik, hubunganmu dengan orang lain, hubunganmu dengan keuangan, hubunganmu dengan values atau apa yang kamu anggap berharga, dengan talentamu, dengan bakatmu. Tapi ketika full moon in Capricorn terjadi di awal bulan, which is full moon in Capricorn itu akan terjadi di 3 Juli 2023, dampaknya akan kena ke 4th house kalian atau rumah keempat. Mungkin banyak di antara kalian yang tertarik untuk merenovasi atau memperbaiki, bahkan mengevaluasi segala hal dalam hidupmu, entah itu terkait rumah, keluarga, hubunganmu dengan leluhur, atau orang-orang yang kamu anggap sebagai rumahmu, orang-orang yang kamu percaya, atau lingkungan yang tempatmu bisa merasa aman. Ada di antara kalian yang mungkin karena ini 4th house related, yang mungkin kamu akhirnya mengevaluasi lagi apa makna motivasi buatmu dalam mengejar mimpi dan harapan kamu, atau bahkan kamu mulai tertarik untuk dekorasi rumahmu atau dekorasi tempat tinggalmu dalam cara yang berbeda, atau melakukan aktivitas-aktivitas dengan keluargamu atau orang-orang yang memang kamu anggap sebagai their home for you. Kalian mungkin akan lebih tertarik untuk improving atau melakukan peningkatan, melakukan perubahan terkait home, family, safety, comfort zone. Aku rasa banyak yang kalian yang mungkin semakin tertarik juga ketika Mars masuk ke 12th house kalian mulai tanggal 11 Juli 2023. Mungkin banyak yang kalian yang tertarik untuk mengeksplorasi banyak hal terkait spirituality, mystical realms, atau mungkin kamu tertarik untuk mempelajari tentang tarot, astrologi, numerologi, atau melatih bakat kamu, melatih intuisi kamu dalam cara yang lebih terstruktur atau lebih stabil. Mungkin banyak dari kalian yang tertarik untuk baca-baca atau jadi lebih sering lagi nontonin konten tarot, konten astrologi, konten spirituality, konten yang kamu rasa itu bisa memperbaiki dirimu, bahkan membantumu memperbaiki kondisi kesehatan mental kamu atau kesehatan spiritual kamu, dan membantumu untuk memfokuskan diri ke self improvement atau perkembangan diri. Dan ketika Mercury juga masuk ke 11th house kalian pada tanggal 12 Juli 2023, kalian akan lebih sibuk sih. Kalian akan jauh lebih sibuk dan lebih tertarik untuk, seperti aku bilang di awal, kamu mungkin akan semakin tertarik untuk mengevaluasi, okay, which kind of beliefs or which kind of supports that are healthy for me to pursue my dreams, to pursue my goals, to pursue a better public image. Mindset apa atau beliefs apa dan kepercayaan apa yang bisa membantuku memperjuangkan mimpi, harapan, bahkan citra diri yang lebih baik lagi dalam jangka panjang. Kalian akan menghabiskan banyak waktu dengan, entah itu secara online maupun langsung, dengan orang-orang yang aku bisa bilang bisa membantumu expanding atau mengembangkan sayap untuk mencari koneksi yang lebih luas. Atau bahkan kalian juga tertarik untuk chit-chat, ngobrol, sharing lebih banyak dengan orang-orang, dan insights dari mereka atau pendapat dari mereka, saran dari mereka bisa membantumu menyusun fondasi atau pilar yang lebih kuat untuk meraih mimpimu. Sama aku rasa di bulan Juli ini kamu akan semakin bisa melihat who are your comfort zone and who are not. Mana orang-orang yang bisa buat kamu merasa nyaman dan mana yang tidak. Ada orang-orang yang mungkin akan kembali ke dalam hidupmu, terutama orang-orang dari masa lalu, atau mimpi-mimpi lama yang kembali lagi, mimpi-mimpi lama yang mungkin sempat kamu abaikan, atau bahkan ini bisa jadi mantan sih kembali ke dalam hidupmu
Tapi aku bisa bilang kalian akan semakin cerdas memilah dan memilih mana orang-orang yang memang aku bisa bilang safe people dan mana yang bukan. Mana orang-orang yang kehadiran mereka itu bisa membantumu dalam jangka panjang, dalam cara yang positif, dan mana yang tidak. Mana orang-orang yang memang punya intention atau baik buat kamu dan mana yang tidak. Soul family. Julie is very related to soul family buat kamu. July is related to finding, discovering, and reconnecting with your soul family. Julie akan terasa seperti bulan di mana Tuhan dan semesta punya cara ajaibnya untuk membantu kamu menemukan makna keluarga jiwa kamu, menemukan makna gimana sih rasanya, dan apa yang harus kamu lakukan untuk kamu bisa menyelaraskan diri dengan orang-orang yang memang lebih sefrekuensi dan sevibrasi sama kamu. Banyak kesempatan-kesempatan baru, awal baru, bahkan saran atau ya opini orang lain, insight dari orang lain yang akan membantumu susun puzzle, susun kepingan puzzle, atau susun mimpi dan harapan-harapan yang lebih sustainable, lebih bisa kamu pertahankan dan lebih bisa kamu pertanggungjawabkan untuk mimpimu atau harapan jangka panjangmu. Somehow ketika mulai Venus retrograding nih, aku rasa kalian akan semakin tertarik untuk mengevaluasi, how do I want to live a greater impact to the world, to society. Gimana ya caranya agar aku bisa memberikan dampak yang lebih positif atau impact yang lebih positif, impact yang lebih baik untuk komunitasku, untuk orang-orang sekitarku. Which kind of legacy do I want to live? Legacy atau kenangan seperti apa, dampak seperti apa yang ingin aku berikan ke dunia. Aku ingin dikenang sebagai orang seperti apa ke dunia. Dan sama aku rasa beberapa di antara kalian juga akan lebih tertarik untuk lebih cerdas lagi memilah, memilih, dan menyeleksi gaya hidup yang sehat buat kamu. Atau mungkin gini, mungkin banyak di antara kalian yang akan ngerasa awalnya itu delays, awalnya ada penundaan terkait pekerjaan, karir, atau responsibility. Please hati-hati, jangan impulsif, jangan gegabah. Perhatikan gaya hidup kamu, perhatikan lifestyle kamu. Do everything you need to do with your heart, from your heart. Ya, with your heart and from your heart. Lakukan apapun tanggung jawab yang perlu kamu selesaikan atau hal-hal yang perlu kamu lakukan pakai hati, dengan tulus. Dan aku rasa dengan Pluto yang lagi retrograding nih sampai beberapa bulan ke depan, dan Pluto itu retrogradingnya di 4th house. Hati-hati dengan argumentasi dengan keluarga, terutama mungkin father figure atau sosok ayah atau siapapun yang kamu rasa sebetulnya opini atau pendapat mereka baik buat kamu, tapi mungkin kalian bisa ada cekcok atau bisa ada konflik terkait messages delivery. Bagaimana cara kamu menyampaikan pesan, bagaimana cara kamu menyampaikan opini kamu. Tapi ini adalah kesempatan yang baik, waktu yang baik untuk kamu bersihkan dulu, misalnya sisa residu emosi kamu, sisa ketakutan kamu terkait karir, karena mungkin sadar tidak sadar yang jadi hambatan kalian untuk progressing, untuk maju dalam karir atau memperbaiki kondisi kesehatan kamu, yaitu sebetulnya adalah fears atau illusions atau blockages from the past, atau ya emosi-emosi, luapan emosi atau residu, atau aku bisa bilang beban-beban dari masa lalu yang belum sepenuhnya kamu hapus, belum sepenuhnya kamu ikhlaskan, lepaskan. Dan ketika the good thing is Jupiter itu lagi transit di 8th house kalian. Jupiter di Taurus itu transit di 8th house kalian dan akan transit bertahan di 8th house kalian sampai Mei tahun depan. Waktu yang ada ini akan jadi peluang yang baik untuk kamu mungkin reassessing atau mengevaluasi aset atau keuangan kamu, atau ya bahkan kondisi kesehatan mental kamu dan hubungan kamu dengan orang lain. Apakah ada yang timpang, atau apakah ada yang imbalance, atau apakah ada hal-hal yang itu cuman merenggut kebahagiaan kamu. Gunakan waktu yang ada untuk kamu aku bisa bilang berrekonsiliasi, berdamai dengan dirimu sendiri. Selesaikan apa yang perlu kamu selesaikan, terutama mungkin isu-isu dari masa lalu terkait keuangan atau hubungan yang belum selesai, supaya kamu bisa
attracting atau menarik hal-hal yang lebih sustainable, yang bisa kamu pertahankan, yang bisa lebih membahagiakan, hal-hal yang bisa membantumu bertumbuh, belajar, dan membahagiakan dalam jangka panjang. Mungkin journaling itu bisa jadi sarana yang baik buat kamu keluarkan emosimu, keluarkan unek-unek kamu. Atau bahkan mungkin aku bisa bilang, mungkin kamu bisa, salah satu tips favorit aku adalah rekam kamu ngomong sama diri sendiri dari HP, dengan HP. Entah pakai kamera atau pakai voice recording. Itu bisa terapeutik, itu bisa ngebantu banget untuk kita releasing. Belajar untuk bisa lebih jujur sama dirimu sendiri sepanjang bulan ini, karena mungkin dari kejujuranmu, kamu bisa menemukan solusi atas masalah-masalah kamu. Belajar untuk jatuh cinta sama dirimu sendiri lebih dalam lagi pada bulan ini. Well, this is nice. Aku rasa ini semua untuk teman-teman Libra. Semoga bermanfaat. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.